darah di balik pintu. Malam itu, gerimis turun malas di atas atap rumah tua peninggalan Belanda yang sudah lama kosong. Angin malam berdesir, menyusup dari celah-celah jendela yang kaca-kacanya sudah mulai retak. Seolah membisikkan sesuatu. Rumah itu berdiri di ujung jalan buntu. Terabaikan, seperti menunggu seseorang untuk masuk dan mendengar rahasia kelam yang tersimpan di balik pintunya. Tiba-tiba, di antara kesunyian, terdengar suara ketukan. 1 kali, 2 kali, ketukan berat yang menggema di tengah malam. Seakan ada sesuatu di dalam yang tahu bahwa seseorang tengah memperhatikannya. Sesuatu yang tak ingin diganggu. Bayangan hitam melintas di balik jendela yang kusam. Sekilas, hanya sekilas, seperti siluet seseorang yang berdiri mematung. Mengawasi dari dalam kegelapan. Raka, seorang pemuda berani. Baru saja membeli rumah itu dengan harga yang tidak masuk akal. Kata orang, rumah itu berhantu, tapi bagi Raka, itu hanya cerita lama yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang lemah. Dengan langkah penuh percaya diri, ia memasuki rumah itu malam itu juga. Ditemani hanya oleh senter kecil dan tekad yang membatu. Saat kunci berdecit di lubang kunci, pintu itu terbuka perlahan. Menampakkan ruang tamu yang gelap dan dipenuhi perabotan tua. Udara di dalam terasa lebih dingin dari seharusnya. Ada bau anyir samar yang menyelinap di udara. Raka mengabaikannya, ia menyalakan lampu. Tapi tidak ada cahaya yang menyala. Listrik mungkin belum dihubungkan. Namun, ketika ia melangkah lebih dalam, suara berderak terdengar dari lantai kayu. Suara yang terlalu berat untuk sekadar tikus. Ia mengarahkan senter ke sekeliling, tak ada apa-apa. Hanya dinding tua dengan cat yang mengelupas. Dan pintu besar di ujung lorong yang terlihat mencolok. Dari pintu itulah bau anyir itu berasal. Raka mendekat, tangannya terulur ke gagang pintu. Saat jarinya menyentuhnya, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram pergelangan tangannya. Tapi ia tak mundur, dengan satu tarikan napas, ia membuka pintu itu. Di balik pintu, ada sebuah kamar gelap dengan ranjang besar di tengahnya. Tirai jendelanya berkibar meski angin tak berembus. Di lantai, sesuatu yang kental dan merah membentuk jejak panjang menuju ke bawah ranjang. Raka menelan ludah, senter di tangannya sedikit bergetar. Pelan-pelan, ia menunduk dan mengarahkan cahaya ke bawah ranjang. Mata, sepasang mata putih tanpa bola hitam menatapnya dari kegelapan. Dan kemudian, terdengar suara lirih.
nyaris seperti bisikan dari dasar neraka. Kenapa kau datang kembal? Tiba-tiba, ranjang berderit keras. Raka tersentak mundur. Tetapi sebelum ia bisa berdiri tegak, sesuatu merayap keluar dari bawah ranjang. Tubuh kurus kering dengan kulit keabu-abuan menyeret dirinya ke lantai. Tangannya panjang dan kukunya seperti cakar yang mencakar kayu di bawahnya. Mulutnya menganga. Namun tak ada suara yang keluar, hanya desisan halus seperti nafas yang terputus-putus. Raka ingin berlari, tetapi kakinya seakan terpaku di tempat. Nafasnya memburu, sosok itu mulai bangkit. Tubuhnya membungkuk dengan posisi yang tidak wajar. Kepala tertunduk hampir menyentuh dada. Tangannya terulur ke arah Raka, dan dari dalam mulutnya, sesuatu bergerak. Seperti larva yang menggeliat keluar dari kegelapan. Kau seharusnya tidak kembali. Suara itu bergema di dalam kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam kepanikan, Raka berusaha berbalik. Tapi pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup dengan keras. Ia terperangkap. Di sekelilingnya, bayangan mulai bergerak. Dari sudut kamar, suara rintihan terdengar, semakin lama semakin keras. Raka menyalakan senter ke arah sudut ruangan dan terkejut. Mendapati dinding-dinding kamar mulai mengeluarkan bercak merah yang mengalir ke lantai, darah segar yang keluar dari balik retakan cat yang mengelupas. Sosok di hadapannya semakin mendekat. Raka mundur, punggungnya menempel pada pintu. Dalam benaknya, ia hanya memiliki satu pilihan, melawan atau mati. Tangannya meraba-raba gagang pintu. Tetapi entah mengapa pintu itu seakan terkunci. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Dengan segenap keberanian, ia mengangkat senter. Bersiap mengayunkannya ke arah makhluk itu. Namun sebelum ia sempat bergerak, makhluk itu sudah berada di hadapannya, berbisik tepat di telinganya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tiba-tiba, sepasang tangan lain mencengkeram bahunya dari belakang. Raka menjerit, namun suara teriakan itu tersedak di tenggorokannya. Sesuatu yang basah dan dingin menempel di lehernya. Seperti napas dari sesuatu yang tak lagi hidup. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di dinding. Seperti sosok-sosok yang terperangkap di dalamnya. Meronta meminta kebebasan.
Mereka mengulurkan tangan-tangan mereka yang tak berbentuk, seolah berusaha meraih Raka. Pintu di belakangnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Sebuah suara berat berbisik di telinganya. Pergi, sebelum terlambat. Tanpa pikir panjang, Raka melompat ke belakang, keluar dari kamar terkutuk itu. Pintu menutup dengan keras di hadapannya. Dan bau anjir semakin menyengat di udara. Tanpa menoleh ke belakang, ia berlari keluar dari rumah itu. Napasnya tersengal-sengal. Di luar, gerimis masih turun, namun kini, rumah itu terlihat berbeda. Jendelanya tertutup rapat, seolah tak pernah dibuka. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun Raka tahu, di dalam sana, sesuatu masih menunggunya. Dan ia berjanji, tak akan pernah kembali. Namun, bahkan setelah ia meninggalkan tempat itu, teror belum usai. Beberapa hari kemudian, Raka mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia kembali ke rumah itu. Terdengar suara langkah-langkah menggema di lorong. Pintu kamar terbuka sendiri, dan sosok mengerikan itu berdiri di ambang pintu. Menatapnya dengan mata kosong. Setiap malam, suara bisikan itu semakin jelas. Kau sudah dipilih, kau harus kembali. Hingga suatu malam, saat ia terbangun, bayangan itu berdiri di sudut kamarnya. Dan pintunya perlahan terbuka sendiri. Dengan noda darah segar merembes dari baliknya. Dari balik kegelapan, suara berbisik pelan namun tegas. Aku sudah datang, waktunya pulang. Kemudian, terdengar suara langkah pelan mendekat. Lantai kamar berderit seiring dengan kehadiran sosok yang semakin jelas dalam kegelapan. Napas Raka tercekat saat melihat tangan kurus pucat merayap di ambang pintu. Bayangan itu tidak hanya diam, tetapi perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan. Memperlihatkan wajah mengerikan dengan mulut yang sobek hingga ke pipi. Gigi-giginya menghitam dan mata kosong yang menatap tanpa jiwa. Pintu kamar Raka bergetar, dari celahnya, darah mulai merembes. Semakin banyak, menggenangi lantai kamar. Aroma anyir memenuhi ruangan, membuat udara terasa berat. Raka ingin bergerak, ingin berlari, tetapi tubuhnya membeku. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih dingin, seakan diucapkan tepat di belakang telinganya. Dari bayangan yang merayap di dinding. Sesosok tangan kurus pucat muncul. Mencakar-cakar kayu pintu dengan suara menyayat. Samar-samar, terdengar suara isakan kecil.
disusul oleh suara tertawa lirih yang semakin lama semakin keras. Raka ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, dari bawah tempat tidur, sesuatu bergerak. Bayangan panjang melesat cepat, dan sebelum Raka sempat bereaksi, sesuatu yang dingin merayap di pergelangan kakinya. Tangan kurus dengan kuku panjang yang menancap ke kulitnya. Sentuhan itu seperti es, menghisap kehangatan tubuhnya. Membuatnya semakin sulit bernapas. Cahaya di kamar berkedip-kedip, dan dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya semakin jelas, matanya hitam pekat dengan urat-urat merah menyebar. Bibirnya berlumuran darah, dan dari tenggorokannya terdengar suara yang bukan berasal dari dunia ini. Kau sudah dipanggil, kini saatnya ikut denganku. Jangan lari, aku sudah di sini, aku akan selalu di sini menunggumu.